Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma R dari Prodi Ilmu Komunikasi NPM 2270 2010 45. Saya akan menjelaskan sikap. Pengertian sikap adalah sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek psikologi. Sukijo N 2003. Objek psikologi di sini meliputi simbol, kata-kata, slogan, lembaga, ide, sebagainya. Nelkom dalam Nautot Mojo 2003 menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi terhadap suatu objek berpihak atau tidak memihak yang merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan afeksi. Azwar 2005. Komponen sikap adalah satu, kognitif, terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima yang selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan. Afektif, menyangkut masalah emosional. Kognitif, menunjukkan bagaimana perilaku dan atau kecenderungan berperilaku yang ada. Karakteristik sikap. Menurut Brigham 1991 ada beberapa karakteristik dasar dari sikap, yaitu sikap disimpulkan cara individu bertingkah laku, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis, sikap dipelajari, sikap mempengaruhi perilaku. Ciri-ciri sikap. Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto 1998 dalam buku Noto Atmojo 2003 adalah: poin pertama, sikap bukan di bawah sir, melainkan dibentuk dan atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya. Poin kedua, sikap dapat berubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada seseorang. Poin ketiga, sikap tidak berdiri sendiri tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Fungsi sikap. Menurut Katz 1964 dalam Waktu Wawan dan Dewi 2010, sikap mempunyai beberapa fungsi, yaitu: poin pertama, fungsi instrumental atau yaitu fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Demikian sebaliknya, bila objek sikap menghambat pencapaian tujuan, maka orang akan bersikap negatif terhadap objek sikap yang bersangkutan. Poin kedua, fungsi pertahanan ego. Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunnya. Sikap ini diambil oleh seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya atau egonya. Poin ketiga, fungsi ekspresi nilai. Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan bagian individu untuk mengekspresinya nilai yang ada pada dirinya. Individu mempunyai dorongan atau ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya. Ini berarti bila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan tentang pengetahuan orang terhadap objek yang sikap yang bersangkutan. Pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dibentuk atau berubah melalui 4 macam. Yang pertama, adopsi. Kejadian yang peristiwa yang terjadi berulang-ulang. 2. Diferensiasi. Dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman sejalan dan bertambahnya usia, maka ada hal yang terjadi dengan dianggap sejenis sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Yang ketiga, integrasi. Bentuknya sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu
sehingga akhirnya terbentuklah sikap mengenal hal tersebut. Yang keempat, trauma. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Proses pembentukan dan perubahan sikap. Poin pertama, pada dasarnya sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis. Sebagai hasil belajar, karena sikap dapat mengalami perubahan. Sesuai yang dinyatakan oleh Sherif dan Sherif 1956 bahwa sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruhnya yang diberikan. Ada beberapa faktor yang mengaruhi pembentukan sikap antara lain. Yang pertama, faktor internal, yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luar dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. Faktor genetik dan psikologik. Faktor ini berperan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi fisiologis. Misalnya, waktu masih muda, individu mempunyai sikap negatif terhadap obat-obatan, tetapi menjadi setelah menderita sakit sehingga secara rutin harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Pengalaman pribadi. Untuk menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional. Pertama adalah peristiwa yang memberikan kesan kuat individu selain inden, yaitu peristiwa traumatik yang merubah secara drastis kehidupan individu. Misalnya kehilangan anggota tubuh karena kecelakaan. C. Kebudayaan. W.I.V. Skinner dalam Azwar 25 menekankan pengaruh lingkungan termasuk kebudayaan dalam membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah penguatan ganjar yang dimiliki. Contoh, sikap orang kota dan orang desa berbeda. Faktor emosional. Tidak semua bentuk sikap tertentu oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang sesuatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme oleh peran ego. Dua, faktor eksternal, yaitu keadaan yang ada merupakan stimulus untuk membentukkan atau sikap. Pengaruh orang tua sangat dasar mempengaruhi terhadap kehidupan anak-anaknya. Sikap orang tua oleh anaknya, misalnya orang tua musik cenderung melahirkan anaknya. B. Kelompok sebaya atau masyarakat. Pada umumnya individu berkompetisi sesuai atau searah dengan sikap orang-orang yang dianggapnya penting. C. Media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, radio mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. D. Institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Sebagai suatu sistem, situasi pendidikan dan agama mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dari konsep moral dalam individu. Sikap positif dan negatif. Dalam pergaulan sehari-hari kita dapat menemukan dua sikap atau perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Orang yang memiliki sikap negatif umumnya perilaku tidak menyenangkan dan membuat orang lain merasa tidak betah bersamanya. Menurut Harry Potter 1963-98, sikap dapat bersifat positif dan pula bersifat negatif. 1. Sikap positif cenderung tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. 2. Sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci tidak objek tertentu. Secara ringkas, sikap positif artinya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan sikap negatif ialah sikap yang tidak dengan nilai-nilai dan norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat atau bahkan bertentangan. Pengukuran sikap ini dapat dilakukan secara 1. Pengukuran secara langsung pada umumnya. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.